Di mana dalilnya Tuhan menyalibkan orang benar demi untuk menebus dosa-dosa orang yang bersalah? Mana dalilnya? Udah. Kalau tidak ada, sabar dulu. Percuma Anda ngomong kok tak ada dalil. Percuma. Saya dari tadi minta dalil. Jadi artinya begini, kalau dari sudut pemahaman manusiawi, manusia sama kayak kita ini, Bung, itu benar yang Bung bilang. Di mana ceritanya orang benar disalib? Di mana apa alasannya disalib? Padahal Tuhan mengatakan hanya yang bersalah yang harus dihukum bla bla bla. Itulah yang disebut penebusan. Artinya dia datang sebagai manusia untuk dihukum manusia. Pada saat itu kan manusia yang menghukum dia. Kalau Bung tadi kan bilang iblis yang melakukan itu. Memang iblis saat itu. Tapi percaya saya bilang, walaupun orang Yahudi menyelibkan Yesus, orang Kristen tidak pernah membenci orang Yahudi. Ayo, bagaimana caranya? Sabar, bagaimana caranya Yesus yang tak bersalah ini Anda jadikan sebagai penebus atas dosa-dosa kalian? Apa dasarnya? Tuhan sudah mengatakan, aku tidak akan membenarkan orang-orang yang bersalah kecuali dalil ini direvisi. Haruslah kau dekatkan dirimu kepada perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar harus kau bunuh, sebab aku akan membenarkan orang yang bersalah. Baru bisa kita benarkan iman Kristen. Selama ini tidak berubah, maka iman Kristen tertolak. Suap janganlah kau terima, sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Ini yang terjadi. Suap diterima, perkara orang benar diputarbalikkan. Yesus yang suci disebut kutuk. Hukuman bagi orang yang dikutuk oleh Tuhan dianggap sebagai jalan keselamatan. Ayo, Ulangan 21, nomor 22, nomor 23. Yang digantung di tiang salib itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Berarti kalau itu adalah Yesus, berarti Yesus adalah orang yang dikutuk. Benarkah? Kalau Yesus adalah orang yang dikutuk, apa alasannya? Apa dasar pijakannya? Sedangkan Tuhan mengatakan, aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah dengan mengorbankan orang yang benar. Ayo. Udah. Jadi silakan. Oke, jadi ini menarik banget antara pemahaman dari sudut manusia dan pemahaman ilahi. Kalau kita sebagai manusia, saya setuju itu yang Bung bilang semua itu. Orang nggak berdosa kok dihukum. Terus kenapa juga alasannya? Apa salah Yesus? Raja siapakah yang bilang tidak menemukan kesalahan itu? Yang tidak menemukan Yesus, kesalahan Yesus di Herodes. Nah, Raja Herodes aja membebaskan, dia mengatakan saya tidak menemukan salahnya, terserah kalian. Dia diserahkan ke manusia-manusia saat itu, Bung. Itu ceritanya. Ini juga cerita yang kita pelajari ya. Kurasa sama kita belajar juga. Saya kelahiran tahun 60, berarti tahun 2000 tahun lalu pasti kita tahu dari pelajaran lah. Jadi artinya begini, kalau dari sudut pemahaman manusiawi, manusia sama kayak kita ini, Bung, itu benar yang Bung bilang. Di mana ceritanya orang benar disalib? Di mana apa alasannya disalib? Padahal Tuhan mengatakan hanya yang bersalah yang harus dihukum bla bla bla. Itulah yang disebut penebusan. Artinya dia datang sebagai manusia untuk dihukum manusia. Pada saat itu kan manusia yang menghukum dia. Kalau Bung tadi kan bilang iblis yang melakukan itu. Memang iblis saat itu. Tapi percaya saya bilang, walaupun orang Yahudi menyelibkan Yesus, orang Kristen tidak pernah membenci orang Yahudi karena yang menyelibkan Yesus. Tidak. Ini di sini kita tidak bisa memahami apa yang ilahi maksudkan gitu loh. Dan saya yakin pola pikir kita, kemampuan, kepintaran kita nggak sanggup mengukur itu. Sehingga kalau kita perdebatkan ini dari sudut kemampuan kita berpikir dan ilmu yang kita pelajari dan buku yang kita baca, nah ini tidak akan clear. Nah, kenapa sampai dengan sekarang sekian juta masyarakat di dunia meyakini itu? Karena itu ada benarnya, benar. Maka jadi sehingga dalam arti begini, diskusi kita yang hanya ratusan ribu orang tidak bisa menghapus keyakinan miliaran orang, Bung, gitu loh. Dimarahi sama anjingnya. Oke, baik. Iya, Justru saudara, bercanda ini. Justru saudara, kalau tidak ada dalil pendukung, berarti Anda yang membuat karikatur tentang penyaliban.
Kalau Tuhan sendiri tidak pernah ada legitimasi terhadap itu, berarti ini adalah angan-angan kalian. Anda membantah semua dalil terkait dengan orang yang suci. Jangan membunuh. Jangan kau biarkan dirimu untuk mengambur-amburkan dusta. Tapi Anda menginginkan kedustaan itu diambur-amburkan kemana-mana. Perkara dusta kemudian Anda infokan kemana-mana. Penyaliban adalah konsep keselamatan. Mana dalil pembenarannya? Tak ada. Tak ada. Kenapa Anda tidak mau duduk? Kenapa Anda tidak mendudukkan perkara penyaliban itu terhadap keinginan Tuhan? Kenapa harus keinginan kalian? Kenapa harus keinginan setan yang Anda ikutin? Setan menginginkan penyaliban itu terjadi. Tuhan pencipta langit dan bumi tidak mau. Tidak mau. Coba kita lihat di dalam Keluaran 23 tadi, Tuhan mau nggak penyaliban itu terjadi terhadap Yesus? Tak mau. Jangan kau membunuh orang yang benar. Yesus orang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus tidak bersalah. Itu keinginan Tuhan. Lalu keinginan siapa? Yesus disalibkan. Iblis. Apa tujuannya kemudian iblis merasuki Yudas? Agar Yesus disalibkan. Mana keinginan supaya Yesus disalibkan oleh Tuhan? Tak ada keinginan Tuhan. Bahkan kalau Anda melihat di dalam Amsal 11 misalnya, orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Pengharapan orang fasik akan gagal pada kematiannya, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu orang fasik menggantikannya. Ini keinginan siapa? Ini keinginan Tuhan. Lalu Tuhan mengatakan dalam Amsal 21:18, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Ini keinginan siapa? Keinginan Tuhan. Mana keinginan iblis? Mana keinginan iblis? Salib adalah simbol keselamatan. Berapa kali keinginan iblis itu diajarin kemana-mana. Oh, salib itu adalah simbol keselamatan, karena dengan salib dosa kita diampuni. Ini dari mana ilmunya? Di mana dalilnya? Tuhan menyalibkan orang benar demi untuk menebus dosa-dosa orang yang bersalah. Mana dalilnya? Udah. Kalau tidak ada, sabar dulu. Percuma Anda ngomong kok tak ada dalil. Percuma. Saya dari tadi minta dalil. Tak ada dalil untuk apa kalian Parah dia ini ngomong? Pak Johnson, ngoceh aja dia, nggak ada poin. Saya aja minta ngoceh. dalil. Saya minta dalil. Kita Dalil disimak apa? ribuan orang. Dalil Tuhan menginginkan pembunuhan terhadap orang benar demi untuk menebus dosa-dosa orang yang berdosa. Mana dalilnya? Oke Bung, oke saya jawab ya Bung. Silakan. Jangan cuma oke, saya minta dalil. Silakan. Kalau ahli dalil itu Bung yang Tidak ada dalil. Jadi untuk apa kalian ngoceh? Untuk apa kalian nyerocos? Untuk apa? Jadi Kalau tidak ada dalil pembenaran penyaliban, lalu untuk apa kalian ngomong? Yang ngocos Mending tidur, kamu loh. mending kalian pergi nyangkul di sawah. Kalau tidak ada dalil, tunggu dulu, jangan emosi begitu dong. bukan emosi. Siapa yang emosi? Justru ini lawakan kalian itu. Kita minta dalil. Mana dalil pembenarannya? Kalau penyaliban itu adalah instruksi dari pencipta langit dan bumi, mana dalilnya? Ada tidak? Nah, ini saya jawab nih. Tapi harus ada dalil. Jangan asumsi gereja. Gak usah disuruh kita nyangkul, pasti pergi nyangkul lah, ya kan? Ya udah, kalau tidak ada dalil, mending nyangkul, nggak usah di sini. Loh, jangan begitu dong. Gak boleh begitu. Nanti kita nggak diskusi nih. Maksudnya paling tidak Anda persiapkan dalil kalau ada. Silakan. Ntar kita tanya balik ya. Ntar kita tanya balik. Jangan nanya aja kau kerjanya. Kita tanya balik nanti ya. Silakan Anda Oke. tanya 1000 pertanyaan, tapi Oke. syaratnya satu, pakai akal. Oke, Dan akal. Anda harus mengakui bahwa ternyata penyaliban itu adalah propaganda setan. Setuju? Ntar dulu, itu menurutmu, jangan dulu. Kalau bukan menurut saya, berarti menurut siapa? Makanya jangan bilang setuju soal setuju. Sekarang kalau bukan menurut Tuhan, lalu menurut siapa? Penyaliban itu jangan ada terjadi. Ayo, Jadi saya begini. kasih dalil tadi kan, Bung. Sabar. Saya kasih dalil Tuhan tidak menginginkan terjadinya penyaliban. Sekarang yang menginginkan penyaliban itu siapa? Jawab. Yang menginginkan penyaliban itu raja saat itu. Coba tanya sama Raja. Berarti penyaliban itu adalah keinginan raja, bukan keinginan Tuhan. Udah, selesaikan kalian. Tamat kan? Nah, jadi yang menyalibkan itu iblis yang tadi Bung bilang. Lah,
Karena memang ini propaganda iblis. Iblis yang mau penyaliban itu terjadi, bukan Tuhan, bukan Elohim. Aduh apa? Aduh apa? Udah belum? Apa? Apa? Kan udah aku jelaskan tadi. Apa yang Memang kamu jelaskan? iblis itu- Cuman saya minta dalil. Iblis itu ingin menyalib Yesus supaya tidak Iblis ada mau karya menyalibkan selamat. itu. Sudah selesai. Iya, awalnya dikira dengan matinya Udah, Yesus teman-teman, tidak tepuk akan tangan, ada- tepuk tangan. tidak Tepuk ada tangan. keselamatan. Nah, selesai. Tetapi Jadi iblis kan salah. penyaliban itu adalah keinginan iblis. Anda sudah jawab. Terima Ini kasih. kita iyain aja Bang Johnson, kita tanya balik Loh, dia. kau Biar sudah dia mengakui mentret kok ya. iyakan Ayo. aja. Dia mengakui kok diiyakan Ayo, aja. Bang, giliran kita tanya, Bang Johnson. Ini aku bilang tadi, Anda Oke, itu hanyut, oke. tidak ada pelampung, cuman ada Oke. ee. Kita Kamu megang tanya sama balik. hancurlah kau. Kita tanya balik. Tata bahasanya dijaga juga dong. Kalaupun menang ya bahasanya Bukan, ini bukan masalah perkara Iya, menang kayak atau anak tidak. Ini kecil. perkara yang sangat Masa besar. Burunda bahasanya begitu? Ini perkara Nggak yang elok lah, sangat Burunda. besar. Ini Didengar perkara yang sangat 1000 besar. orang Saya tidak tuh. butuh sanjungan dari kalian. Tidak Jangan. butuh sanjungan dari kalian. Saya tidak butuh sanjungan dari pengikut iblis. Jangan di-mute. Sekali saya mengatakan Kristen pengikut iblis, selamanya saya akan katakan Giliran tidak kita akan tanya mundur balik. perkataan ini. Giliran kita Oke? tanya balik ya. Oke, Menurut kesimpulan kesimpulan telingamu. sebelum Anda bertanya, kesimpulan saya, wahai saudara-saudara muslimku, dengarkanlah, dua Kristen penyembah Yudas di tiang salib ini tak berani dan tidak ada kemudian data yang disajikan bahwa penyaliban itu dari Tuhan yang benar. Ternyata mereka mengakui penyaliban itu adalah propaganda iblis. Dengan demikian, siapa yang mengimani penyaliban sebagai sumber keselamatan berarti dia adalah pengikut iblis. Pengikut iblis tempatnya di neraka. Demikian. Neraka. Wih.